Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW. Summan jami ikhwani minal anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wa jamil malaikatil muqarrabin wal hafidin wal karubin. Khususan jamil asadidatina masyayikhina wa liman hakun alaina khususan Syekh Ahmad bin Husain wa Syekh Ahmad bin Qasim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal suwiji ibarate fasal wala ya juzulan ora wenang apa istimalu awani dzabi apa amrih gunakake pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak waya juzulan menang opo istimalu ghairihima opo amrih gunakake liyane zahab lan fiddah natane ghair minal awani saking pira-pira wadah. Tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan diperbolehkan menggunakan bejana atau wadah selain emas lan perak. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal suwiji ibaratnya fasal wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun iku disunatake pikulli halin ing dalem saben-saben tingkah illa ba'da zawali kejaba ing dalem sause lingsir liso imi kedue wong kang poso. Siwak atau sekarang yang identik dengan sikatan itu sangat dianjurkan, mustahab di setiap tingkah kecuali bagi si soem atau orang yang puasa setelah tergelincirnya matahari. Wa utawi siwak iku fi salasati mawadhi'a iku ing dalam telu pira-pira panggonan iku asadu luweh di bangetake apane istihbaban kasunatane. Siji inda tagoyuril fami ing dalem nalikane robahe cangkem. Nyatane min asmin sangking meneng suwe wa ghairihi lan liyane azm. Wa indal qiyami lan nalikane jumeneng minan naumi sangking turu, totangi sangking turu. Wa indal qiyami lan nalikane jumeneng ila sholati marang salat. Siwakan itu sangat dianjurkan di setiap tingkah atau setiap hal apapun kecuali bagi si soem atau orang yang puasa. Adapun siwakan di tiga tempat ini sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Yang pertama ketika seseorang itu diam yang lama, otomatis kan biasanya orang diam itu bau mulutnya kurang enak atau kurang sedap, maka dianjurkan untuk siwakan. Yang kedua ketika bangun dari tidur, otomatis ya kita bangun dari tidur itu juga sangat dianjurkan untuk siwak. Wa indal qiyami ila sholah, dan ketika mau mendirikan sholat ini juga sangat dianjurkan. Ya, nah yang utama menggunakan siwak itu adalah kayu arok. Walaupun sekarang sudah ngetrennya atau memang sudah sulitnya kayu garu, kayu arok semacamnya itu, maka dialihkan dengan sikat yang sudah praktis yang terjual di pasaran itu. Bahkan seandainya tidak ada sikat dalam masjid atau apapun, bisa menggunakan kain ataupun hal-hal yang dianggap kasar. Semisal saja ya kain atau sapu tangan dan sejenisnya. Ya ini sangat anjurkan. Bahkan sebuah hadis yang disabdakan Nabi, laula an asuka ala ummati la amartuhum inda kulli sholah. Ini sangat ditekankannya siwakan dalam setiap akan melaksanakan sholat. Wasiwaku mustahabun, sekarang kita alihkan faslun. Ay hadza faslun. Ibaratnya fasal halaman 8. Faslun ay hadza faslun wa furudul wudu'i. Utawi piro-piro fardune wudu iku sitatu asya'a, iku 6 piro-piro perkara. An niyatu siji niat.
inda ghuslil wajhi, ing dalem nalikane basuh rai. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat itu adalah ruh dari segala amal, karena dalam sebuah hadis dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan innamal a'malu binniyah. Jadi segala laku atau amalan apapun itu tergantung niatnya. Lah niat itu hukumnya adalah wajib. Adapun tempat niat adalah hati. Nah, bagaimana sekarang ada pertanyaan, seandainya niat itu ditalafutkan atau diucapkan dengan lisan, hukumnya adalah sunat. Tujuannya apa? Yaitu untuk menarik hati agar hudur atau bisa untuk melakukan amalan itu. Contoh, ya ketika wudhu kita mengucapkan nawaitul wudhu'a, ya nawaitul wudhu'a, seterusnya dengan lisan hati kita. Dalam hati ini, benak kita ini juga meniatkan untuk wudhu. Lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Bahkan menurut takaran sufi, ketika kita basuh di muka ini, kita niatkan dosa-dosa yang ada atau yang diimplikasikan atau ditimbulkan dari wajah, ya, di wajah ini bisa hilang. Ya, niat ngelebur dosa-dosa sing ana ning gone rai. Begitu juga ya, ketika basuh tangan, kita juga dalam hati kita niatkan menghilangkan semua dosa-dosa yang ditimbulkan dari tangan sampai organ atau anggota-anggota wudhu yang lainnya, termasuk kepala, termasuk telinga, dan terakhir termasuk ini apa? Kedua kaki. An-niyatu, andai kata kok lupa niat maka tidak sah dan harus mengulangi, ya. Yang penting niat, Pak, lah niatnya sudah hati, berarti otomatis kalau sudah ngambil air atau nyawuk banyu otomatis kan sudah niat, ya bolehlah. Kalau dalam hal niat itu sudah dalam hatinya sudah ada kentek untuk menghilangkan hadas kecil. Wa ghuslul wajhi, lan basuh rai. Basuh rai ini kalau di dalamnya itu disebutkan mulai tempat tumbuhnya rambut, berarti sampai pol ini, ya, sampai bawahnya dagu. Jangan sampai wudhu mau kecipik-kecipik, lah itu ya nggak sah jelas. Mulai dari seret itu sudah harus merata. Merata, mulai minimal itu adalah tempat tumbuhnya rambut ini harus sudah terkena air. Bahkan kalau mungkin kita posisi normal dalam artian airnya lebih, silakan sampai rambut gak masalah, karena Nabi itu sangat bangga ketika ada umatnya nanti di surga itu diketahui dengan cahaya yang ditimbulkan dari air wudhu. Biasanya nanti Nabi itu akan mencari umat-umatnya yang sering wudhu. Nah, caranya gimana? Dengan tanda-tanda mukanya yang bercahaya, dan di atas lengan ini ada semacam semisal tanda lencana itu, ya. Semisal kalau zaman dulu ya ketoprak itu ada istilahnya, ini lencana yang ditempelkan di bahu sini dan bercahaya. Ini adalah tanda umatnya Nabi yang sering melakukan wudhu, tapi tidak kur wudhu. Ini yang penting, jangan sekedar wudhu tapi tidak sesuai dengan aturan syar'i atau aturan syariat, yaitu mulai dari tumbuhnya sampai ini bawah, atas bawahnya itu sampai segitu, dan ke lebarnya yaitu mulai dari ini, dari gedoh sampai gedoh satunya lagi. Ini ya, jangan sampai ada terlewatkan. Andai kata terkena cat atau hal yang bisa menghalangi nyampainya air ke kulit wajah, maka diusahakan sebelum wudhu, cat atau apapun lah, atau dada atau apalah, atau getah nangka, kita bersihkan dulu, baru nanti kita wudhu. Baru kita wudhu. Wa ghuslul yadaini, lan basuh tangan loro. Tek basuh di ilal mirfaqo ini tumeka
sikut loro. Ora mok tok epek-epek tok tapi tok sikut. Ini batasan minimal. Tapi jangan sampai mok tok kono tok. Ini dikhawatirkan iya nak tok kono tenan, maka kita taruh di air ini harus nyampe di atas sikutnya atau siku ini. Ya biar nanti malayatimul wajib ilabi bahwa wajib. Andai kata kok dengan itu ya bisa sempurnanya membasuh apa ini tangan, maka harus di atas siku. Jangan sampai mau wates siku tok sehingga apa dikhawatirkan tok siku tenan ta ora, maka kita lebih mantapnya, lebih yakinnya kita di atas siku ya, di atas siku. Jangan sampai tok siku tok. Nah, ini dikhawatirkan itu ya. Dengan sebuah dalil tadi malayatimul wajib ilabi bahwa wajib. Wa masu ba'dir roksi, lan ngusap sebagiane sirah. Nah, ini sebagian sirah menurut Imam Syafi'i dengan istihad beliau cukuplah ya dengan satu bagian terkecil dari kepala. Jadi gini itu langsung cukup. Andai kata kok bocah itu wonge wis bar menyakan sehingga dia ini baiman minyak cah minyak rego larang mamane rambutku keneng banyu, maka cukup dengan apapun ya rambut, satu rambut pun dikasih air sudah cukup. Ini menurut ijtihadnya Imam Syafi'i. Tapi menurut imam yang tiga, hal semacam itu belum mencukupi. Walaupun demikian Imam Syafi'i juga menyunahkan atau mengatakan hukumnya sunat, yaitu apa? Mengambil wudhu dan menggerakkan ke belakang dan menarik lagi ke depan. Ini sunnah. Ini sepakat 4 mazhab bahwasanya hal itulah yang dilakukan atau sunnahnya Nabi. Walaupun Imam Syafi'i dengan istihad beliau mencukupkan, andai kata kok yang terbiasa di daerah kita kan misalnya kan cukup baduke atau mungkin belakang ya, ini cukup. Perbedaan yang mungkin perlu kita kaji dalam momen yang lain mungkin ya. Yang jelas seandainya kita tahu ada orang yang mungkin basuh sak rambut tok, itu adalah sudah dicukupkan ya. Andai kata ada orang yang begini, ini malah yang disunahkan Nabi. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan hal itu semacam sunat. Yang menurut Imam Malik yang semacam itu belum cukup wudhunya, alias belum punya wudhu. Dengan persepsi, perbedaan persepsi maksudnya, famsahu biwujukum waru'u sikum. Maksudnya biaya, bak ini loh, bak ini ilsok kalau sing aran bak itu apa? Kudu kabeh ya. Kudu kabeh. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Perbedaan penafsiran dalam bak yang terdapat lafadz biru'usikum. Wa masu ba'dirasi wa ghuslur rijlaini. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini marang tumeka marang polok utawa kemiren loro. Yang terakhir membasuh kedua kaki minimal sampai mata kaki ya. Wa ghuslur rijlain lan basuh sikil loro ilal ka'baini. Bagaimana seandainya seorang tentara atau seorang pemain drum band atau mungkin banser, kalau menggunakan apa ini sepatu yang istilahnya adalah sepatu muzah. Muzah itu ya sepatu yang sampai melebihi kedua mata kaki. Ketika dalam peperangan atau ketika dalam perjalanan itu diperbolehkan ya untuk cukup mengusap muzahnya itu. Muzah itu ya sepatu tadi, istilahnya bahasa Arabnya muzah. Kalau bahasa sini sepatu apa? Pantopel atau apa itu ya? Atau sepatu boot lah ya. Sepatu boot yang dikenakan oleh pekerja-pekerja itu. Nah, itu ketika wudhu nggak usah harus dilepas, tapi dengan catatan wonge saurunge nganggo harus punya wudhu dulu. Momennya apa kerja jam 7, kita ambil wudhu, kita pakai sepatu yang sampai apa ini sampai betis, yang diikat yang keras, kita mungkin sedang tugas ya.
Dan nanti kalau duhur mungkin kok malas untuk mencopot, kita cukup apa? Kita cukup untuk mengusap kedua muzah ini atau sepatu ini ya. Bukan sepatunya olahraga atau sepatunya anak sekolah loh ya. Kalau itu belum boleh. Sepatu yang seperti sepatunya tentara, sepatunya banser, sepatunya karyawan-karyawan yang mengenakan sepatu itu. Atau mungkin tenaga medis ketika mengenakan itu ya, maka ketika kok sulit untuk dicopot atau mungkin males lah, boleh cukup dengan mengusap kedua muzah tersebut dengan catatan memakainya ya setelah dia wudu. Nih, wat tartibu lan tartib. Tartib itu adalah urut, yang depan didahulukan, yang belakang ditaruh di belakang. Ini apa ini yang mananya? Tartib. Tidak boleh membasuh kaki dulu, kepala, baru tangan, baru wajah, nggak boleh. Harus runtut. Tertib, yaitu membasuh membasuh muka, membasuh ini kedua tangan, kepala, ya, dan membasuh kedua kaki. Adapun berkumur dan mengambil atau menghirup air hidung itu hukumnya sunnah. Ya, nanti ada pembahasannya itu di Sunanul Wudu. Ini yang penting adalah fardu yang poin-poin saja. Wat tartibu lan urut alama ing atase perkara karena kang wis nutur sapa ingsun ing ma. Iki fardune wudu. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunatane wudu iku asratu asya iku 10 pira-pira perkara. Kesunan wudu ada 10. At-tasmiyatu, siji maca basmalah. Baca basmalah ini adalah penting karena walaupun hukumnya sunat ya, hukumnya sunat, tapi kullu amrin dzibalin la yubtada bismillah fa huwa aqta. Sesuatu hal kebaikan kok tidak dimulai dengan basmalah maka dia adalah buntung. Wa fi riwayatin fa huwa abtar. Ini adalah menunjukkan faedahnya atau khasiatnya basmalah. Bahkan basmalah ini diungkapkan atau dibaca oleh orang yang punya hajat apapun insya Allah akan terkabul dengan bacaan basmalah ini. At-tasmiyatu maca basmalah. Ya, sedikitnya basmalah itu apa? Bismillah. Adapun lengkapnya yaitu lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, seterusnya. Minimal bismillah, nawaitu boleh. Itu bacaan yang minimal basmalah. Wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek luru. Qabla idkhalihima ing dalem sedurunge nglebokake kafen, nglebokake al-ina'a ing wadah. Berarti sebelum wudu dimulai kita disunahkan untuk memasukkan kedua telapak tangan kita. Kalau di kolayang besar atau kalau sekarang ya keran ya langsung kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita. Walaupun nanti ketika kita membasuh tangan, telapak juga kena air. Pertama yaitu baca basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Wal madmadatu lan kekemu. Kekemu itu berkumur. Ini sangat disunahkan. Wal istinsaku lan nyerot banyu irung. Wal istinsaku lan nyerot banyu irung. Kedua hal ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan, dibiasakan. Karena apa? Ya ini faedahnya banyak sekali. Terkait dengan istinsak itu mungkin 1 kali, 2 kali ya mungkin hidung kita itu terasa sakit. Tapi kalau nanti sudah terbiasa itu malah enak. Nenggone napas lega. Ya, ada sebuah cerita ini terkait dengan istinsak. Orang yang terbiasa dengan istinsak, insya Allah ya nanti kalau tua atau mungkin di usia-usia yang sudah senja tidak akan terkena
penyakit yang ditimbulkan darah tinggi, hipertensi atau apa ini nggih, utawi yang berakibat fatal dengan kelumpuhan atau stroke. Ini sudah teruji nih. Mulai sekarang mumpung kita punya kesempatan, mungkin kita masih alhamdulillah paling kuat, gagah dan seterusnya, kita biasakan walaupun sunnah dan sangat ringan nih, tanpa biaya, tanpa modal, tanpa apa. Air sudah di Indonesia itu melimpah ruah ya. Kemu dan istinsak. Ada 2 orang teman, maksudnya A dan B gitu aja ya, yang berteman ketika kuliah di Al-Azhar. Yang satu kembali ke negaranya di negara Yaman, yang satu di negara sana di Turki. Sama cerdasnya, sama mendapat rankingnya. Tapi yang satu di usia-usia yang cukup produktif, yaitu kurang dari 50 tahun, karir itu melejit ya. Yang A ini terkena stroke. Nah, iki lagi produktifnya sebuah karir hidup, ternyata dia sudah terkena penyakit. Akhirnya nelpon temannya yang di Turki tadi, gimana ini sarannya. Akhirnya lewat SMS, pada waktu itu belum ada WA dan seterusnya, dikasih saran, coba diamalkan 2 hal yang dipandang remeh dan kadang ogah untuk dikerjakan, yaitu berkumur ketika wudhu dan istinsak atau nyerot banyu irung itu Jawane, itu dirutinkan. Kalau seandainya nanti perlu bantuan keluarga, silahkan minta bantuan keluarga. Dengan terapi itu tidak ada 3 bulan sudah paringi waloyo atau paringi sehat lagi. Ini adalah hadis Nabi, memang betul adanya tanpa ada sak atau keraguan terkait dengan sabda Nabi. Wa masu jami'ir ra'si, lan ngusap sekabiane sirah. Mau tak jelaske bahwasanya ngusap dari sebagian itu adalah wajib. Tapi wa masu jami'ir ra'si, dan mengusap semua kepala itu adalah sunnah menurut Imam Syafi'i, dan menurut imam yang lainnya itu adalah wajib. Maka ketika kita ada perbedaan di antara 4 mazhab itu, ya kita lebih enjoy, lebih amannya ya kita menggunakan, kalau ada waktu yang longgar ya, atau di rumah nyantai, ya wudhu dengan tadi mengambil air, kita taruh di kepala, kita tarik ke belakang dan tarik ke depan lagi. Nah, ini untuk menghindari sebuah perbedaan pendapat. Ini wa masul udunaini, lan ngusap kuping loro, zahirima dalem jabane udunen, wa batiniha lan jerone udunen, bimain kelawan banyu sifate mak jadi din kang anyar. Berikutnya adalah mengusap kedua telinga, ya, mengusap kedua telinga, luarnya juga dalamnya, berarti mengambil air yang jari telunjuk kita masukkan ke dalam telinga, jari jempol kita taruh di luarnya, kita tarik dari bawah ke atas. Nah, itu kita gerakkan 3 kali kesunahnya, ya. Andai kata 1 kali bagaimana? Cukup. Tapi istimewanya atau sunnahnya 3. Berdasarkan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai perkara yang ganjil. Dengan air yang baru, bimain jadidin. Tidak boleh air bekas atau air mustakmal kita gunakan untuk mengusap kedua telinga. Harus air yang baru, ngambil air lagi di kolam atau di keran tadi. Wa tahlilul lihyati, lan nyela-nyelani jenggot, al-kasati kang ketel. Kalau seorang lelaki yang punya jenggot panjang ketika wudhu
disunnahkan untuk nyela-nyelani ya, pakai tangan itu ya. Nyela-nyelani itu ya air diginikan itu ya kalau punya jenggot. Nah kalau jenggotnya kok 1-2 malah wajib harus terkena semuanya. Kalau mungkin jambangnya itu lebat dan jenggotnya ini ya lebat, maka ngekei banyu ngeten-ngeten itu malah sunat atau tahlilul lihyah, nyela-nyelani jenggot. Kalau nak siji loro malah wajib ya. Jangan sampai aku jenggotku cuma 5 tapi diingu dadak yo ngene iki malah kudu air harus nyampe semuanya itu ya. Kalau seperti orang Arab, orang Asia Tengah itu kan rata-rata ya memang kayak gitu. Ya. Wa tahlilu asabiil yadaini, lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Ya caranya prakteknya air, nah ini tahlil ya. Nah, ketika apa ini pertama itu ya, dan nanti ini ya itu tahlilu asabiil yadaini, nyela-nyelani drijine tangan loro. Warijlaini lan sikil loro. Sikile ya dileboni diblusuki driji ben banyu iki sampai benar-benar merata. Tidak hanya sekedar krepiak-krepiuk ngene nggih, kayak untune manuk lekok cet mlayu pindah kayak mangan manuk ning gone kali-kali ini nggih. Tapi harus benar-benar diniati, nggih. Kadang wudu, lah ini bedanya orang yang ngerti dan tidak ngerti. Kalau jujuk nanti seandainya ada sebuah timbangan kaget, loh itu ngamalnya biasa-biasa saja. Sementara itu ngamalnya seperti itu. Kok jujuk nggak punya dosa itu gimana? Sementara itu tahajudnya sampai ya mulai jam 10 sampai pagi tiap hari. Sementara itu ya kalau malam ya tidur ngorok geleger ya. Nah ini karena apa? Di ilmu nih. Dengan ilmu, dengan wudunya benar, dan ketika wudu dengan niat tadi untuk menghilangi dosa apa ini wajah kita, kita ini seharian mungkin dosa yang ditimbulkan dari mata berapa ratus kalau kita hitung gitu ya. Ingeti opo, nah iku kok sugih iso nimbulno hasud, iku kok ayu bojone tanggane dosa neh. Lah ini kan seandainya kita wudu kan hilang kabeh, langsung hilang. Lah dhewe nak wong sing mundine kecebur-kecebur dienggo salat sampai ngoten, lah itu setan kesel seneng kan nggih. Terus rono wudu, terus rono salatem. Nah, iku sing petel wudu ki aja salat turu wae nggih. Nah, itu adalah pembeda antara orang punya ilmu dan tidak. Terus pokoknya harus enaknya kan kayak gitu. Wa tahlilu asabil yadaini warijlaini. Wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen alal yusra ngarekake anggota kang kiwa. Nih, tayamun. Tayamun itu adalah bukan tayamum loh ya, tayamun. Tayamun itu adalah mendahulukan kanan dan mengakhirkan kiri. Ini adalah termasuk sunnah Nabi. Bahkan Nabi sendiri itu dalam hal apapun selalu mendahulukan tangan kanan dan mengakhirkan anggota kiri. Contohnya mau menulis pakai tangan kanan, mau makan tangan kanan, minum tangan kanan dan seterusnya. Pokoknya tayamun ini sangat disunahkan oleh Nabi. Kalau kita punya ilmu kan enteng nah amalan-amalan semacam itu. Sementara mereka dengan tanpa ilmu, namanya tanpa melalui proses yang ngaji dengan benar melalui fikihnya, langsung mencolot kepada toreko langsung nanti syariat. Nah ini ya dikhawatirkan ya. Karena apa? Tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, idealnya ya memang kita proses tadi ya fikihnya kuat atau mateng, setelah itu menginjak ke toreko lanjut ke makrifat ya. Jadi cara mangan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau kita kok ngaji fikih tok ngeten iki, cara mangan wis mangan tok gitu ya. Wis dengan lauk seadanya ya biasa namanya tempe dan tahu gitu aja. Tapi kan ada
ngaji sekali-kali ya ono wiridane bareng ngono nggih. Itu ya ibaratnya makan sekali-kali ya daging. Nanti kalau sudah tingkatan hikam itu kan tingkatan yang paling tinggi mestinya dalam sebuah ilmu ya. Paling mboten sono susune cara ngoten. Terus mangane menune lengkap, di situ ada sate, ada gulai, ada macam-macam ditambah susu ya. Ya itu. Nah, seandainya ada orang yang tanpa dari ya itu langsung ngombe susu tanpa mangan, yo parek nah tapi gak sempurna ya. Yes, gak iki mboten iki hanya sebuah koreksi untuk kita sendiri. Jadi kita ini ya perlu pengaji kader, apa ini kader, perlu pemahaman fikih secara sempurna. Sekarang itu belajar mudah ya dengan baca-baca buku ratusan ribu buku itu. Ya. Insya Allah mudah itu, cari apapun bisa. Itu dengan baca yang memang benar-benar kredibel ya. Contohnya di situ menyebutkan sumbernya. Ya, semisal yalah ada kitabnya mungkin Fathul Qorib ya. Fathul Qorib, Fathul Mu'in ya, Wahab, Mahali kan jelas. Nanti buka di internet atau di media sosial kan ada ya. Tapi tetap harus digurukan. Nah, ini pentingnya sebuah guru. Tidak bisa cetak kertas, tidak bisa kita serta-merta membaca tanpa dilandasi dengan arahan guru. Arahan guru ini penting. Nah, jangan nanti cuma seperti mereka ya. Kalau seperti mereka itu ya kajiannya mungkin habis kuliah ya satu jam namanya kalakoh engkau neh apa itu langsung akan mendirikan negara Islam ya rancu. Kajinya tidak bawa kitab, dia hanya pakai apa? Ceramah itu kan. Ceramah itu aja penguatan paham mereka dan cara kenegaraan mereka. Kalau kita kan tidak, mulai dari dasar sampai atas, jadi tidak ada itu ceritanya orang NU atau mau mendirikan negara itu nggak ada. Karena apa? Kalau corong ngarit ditepis mulai dari sidik sampai memuncak itu ya. Kalau naik gunung ya melalui proses dari tangga yang bawah. Itu tidak ada ceritanya NU itu benturan dengan negara. Walaupun NU atau kita itu ya di posisi bagian pun tidak akan sampai benturan negara. Walaupun kita ditindas, ya kita dimarginalkan lah ya. Itu tetap dalam kita penguatan NKRI. Wa taqdimul yumna alal yusra. Dhisikake perkara tengen ngarekake perkara kiwa. Ini sangat penting ketika kita jungkasan pun ya. Ya kita mendahulukan kepala yang bagian kanan baru bagian kiri, pakai sepatu, pakai sandal, pakai baju ya. Kalau sarung mungkin ya agak bareng itu, nggak mungkin pakai yang kanan dulu ya. Pokoknya bareng. Pokoknya setiap hal yang bisa kita gunakan dengan kanan kita gunakan kanan. Itulah mungkin yang bisa menyebabkan kita mendapat ridhonya Allah atau ya mendapat hal itu bareng dengan ridhonya Allah. Kita banyak tamsil di situ ya. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan salah satu umatnya Nabi yang paling kondang dan paling hebat. Sampai Nabi Musa itu penasaran ya ketika di alam ruh ya bertemu dengan Nabi. Muhammad, ada apa Nabi Musa? Wong Bani Israel, umatku iki ambek umatmu sampean ku pinter-pinter ndi. Takoke Nabi Musa ning ngene sapa niki? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad ya pinter umatku. Jajal buktekno. Itu di alam arwah ya. Kanjeng Nabi langsung jipuk roh yang ada di situ kaya embong zaman ngumpul termasuk saya termasuk jenengan semuanya yang ngumpul jadi siji roh jipuk Kanjeng Nabi ora milih lho niku. Ora milih til ngono jipuk. Iku sira ruwe Imam Ghazali. Debat karo napa? Tidok Nabi Musa ini umat saya. Siapa namanya? Muhammad bin Ghazali bin Atusi. Aku gak takut. Itu bantahannya sinten? Imam Ghazali, ya. Aku gak takut sapa kowe kok dudol sak nduduran bareng. Ini adalah hebatnya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya debat dengan Nabi
Nabi Musa ya, walaupun itu singkat cerita, Nabi Musa pun ya menghadapi Imam Ghazali ya, bukan kok kagum ya, Nabi Musa kagum dengan kehebatan dan kecerdasan Imam Ghazali. Nah, ono mat balik meneh. Ini adalah segitu pandainya, sebegitu hebatnya Imam Ghazali. Ya, satu saat ketika beliau sudah kapundhut dimakamkan, ada salah satu muridnya yang bermimpi, mimpi ketemu Imam Ghazali. Wahai Tuan Guru, jenengan sakniki ning swarga niku keranten napa sawangane kepenak, ning kono fasilitasé kok kondang. Apa keranten ngamalin jenengan yang mulai dari sejak kecil dengan proses Imam Ghazali itu meninggalkan dunia kemegahan pernah. Kemudian asal adalah seorang rektor An-Nidhamiyah. Dia meninggalkan dan dia langsung ke hutan juga pernah. Ya, karangan mulai dari fikih sampai filsafat sampai terakhir adalah tasawuf. Tasawuf itu ngersiati. Ngono iku jarene Imam Ghazali tidak lantaran karena ngarang kitabku itu, dan bukan lantaran ibadahku, bukan lantaran amalku. Ini jawab Imam Ghazali. Duh, lah lantaran nopo sang guru? Ya. Lah itu ceritanya gini. Ketika saya sedang menulis buku atau kitab, tiba-tiba ada lalat. Lalat ini sedang menempel di sendok minuman saya yang kelihatannya sangat kehausan, dan minum saya biarkan sampai betul-betul lalat itu sudah tidak lapar atau mungkin sudah tidak haus. Tak baru gak tak gurak mergo aku sakake menawa cah iki senajan lalu iku ya nakal berko luruan kok nemplek ning gone macem-macem nggon. Lah karena itulah Allah ridho, itulah yang menyebabkan aku dimasukkan surganya. Nah, itulah amalan ibadah yang kelihatannya sepele bisa mengantarkan Imam Ghazali ke surga, bukan lantaran ibadahnya, bukan lantaran ngarangi kitab sak ngono antrane, karyanya begitu hebat ya, ahli filsafat dan macam-macam, itu bukan ahli tasawuf ya. Ini yang karangan beliau yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, kitab 4 jilid itu tidak itu yang bisa menyebabkan beliau masuk surga, tapi lantaran karena cerita lalat tadi. Wa thaharatu lan sesuci salasan kelawan kaping telu, yaitu membasuh tangan 3 kali, membasuh muka 3 kali, dan seterusnya sampai kaki. Wal muwalatu lan nuli-nuli itu langsung, tidak boleh disekat ya, tapi hukumnya sunat loh ya. Pak, seandainya disekat ya boleh sekira belum kering yang menempel, contohnya pemirsa sampean iki wudu lagi tok muka atau wajah delalah sampean diceluk moro bareng ngono bar moro nggih kok balik neh terusno boleh, asalkan air yang ada di wajah atau di anggota yang lain belum kering. Nah, diceluk dalam pamane ana tamu apa badhe tangklet ngono apa kan mesti lho daleme pulan ku pundi. Lah kok san balik jeding neh terusake wudu kan, hal itu kan belum kering, kecuali nek menjagongi sampai suwe iso kering lah, nanti balik dari awal ya. Wal muwalatu lan nuli itu langsung ya, tidak dijeda, tidak ada sekat waktu. Ya. Faslon wal istinja'u wallahu a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.